Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat cerdas. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang teks anekdot. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pertemuan kali ini adalah 3.6 mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama mengidentifikasi struktur atau bagian-bagian teks anekdot. Yang kedua, menganalisis kebahasaan teks anekdot. Yang ketiga, menjelaskan berbagai pola penyajian teks anekdot. Yang keempat, menemukan frasa idiom dalam teks anekdot. Jadi pada video kali ini kalian akan belajar untuk KD yang 3.6, sedangkan untuk KD yang 4.6 akan kalian pelajari di video selanjutnya ya. Nah, sebelum masuk materi, silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Nah, adakah di antara kalian yang pernah mengalami kejadian seperti video tadi? Salah satu cerita yang lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak secara langsung. Nah, kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Namun, anekdot dapat menyampaikan cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat, atau bisa juga terinspirasi dari kejadian nyata yang kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan dan menambahkan kritik sosial mengenai kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian yang dimaksud dengan teks anekdot di sini adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan biasanya berdasarkan kejadian yang sebenarnya serta mempunyai maksud untuk melakukan kritik atau menyampaikan pesan lewat kritikan tersebut. Sampai di sini untuk pengertian teks anekdot bisa dipahami ya. Nah, yang selanjutnya untuk teks anekdot ada pola penyajiannya. Pola penyajian yang pertama yaitu dengan menggunakan pola secara narasi. Kemudian pola selanjutnya di sini yaitu menggunakan pola dialog. Kalau narasi, nah narasi di sini adalah dalam bentuk cerita ya. Kalau dialog di sini pastinya kalian sudah tahu, dialog berarti percakapan. Oke, kita lihat contohnya.
Nah, di sini ada contoh teks anekdot dengan judul Profesi Anak-anak Penjual Kue. Nah, kita simak bersama ya. Bapak Presiden bertanya pada ibu tua penjual kue. Bapak Presiden, sudah berapa lama jualan kue? Ibu tua, sudah hampir 30 tahun. Bapak Presiden, terus anak ibu di mana? Kenapa tidak ada yang bantu? Ibu tua, anak saya ada 4. Yang ke-1 di KPK, kedua di Polda, ketiga di Kejaksaan, dan yang ke-4 di DPR. Jadi mereka sibuk sekali, Pak. Nah, Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum, lalu berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau. Bapak Presiden, meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan jujur dan tidak korupsi. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Nah, Bapak Presiden bertanya, apa jabatan anak di Polda, KPK, Kejaksaan, dan DPR? Ibu tua, sama, jualan kue. Nah, di sini ada dialog antara ibu tua dengan Bapak Presiden. Nah, berdasarkan pola penyajiannya, maka teks anekdot ini tergolong atau masuk ke dalam pola penyajian secara dialog ya. Paham sampai di sini? Halo, paham? Kita lanjut lagi. Ini ada contoh yang selanjutnya. Bisa kalian baca di sini ada teks anekdot yang berjudul Nangka Impor ya. Nah, berdasarkan pola penyajiannya, ini adalah teks anekdot dengan pola penyajian secara narasi ya. Silahkan kalian baca. Kita akan lanjut ke struktur teks anekdot. Nah, struktur teks anekdot itu ada 5 ya. Yang pertama itu namanya abstraksi. Kemudian yang kedua namanya adalah orientasi. Kemudian yang ketiga adalah krisis. Yang keempat adalah reaksi. Kelima adalah koda. Nah, kita mulai bahas satu persatu, dimulai dari abstraksi. Nah, abstraksi itu isinya apa? Di sini abstraksi adalah gambaran secara jelas mengenai isi ya. Di bagian awal dari teks yang berfungsi memberikan gambaran secara jelas mengenai isi. Ini masuk ke dalam abstraksi. Kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi di sini adalah latar belakang. Mengapa peristiwa utama dalam cerita itu terjadi? Masuk ke dalam bagian orientasi. Kemudian yang ketiga, ini ada krisis. Nah, krisis itu apa? Krisis di sini adalah bagian yang berisi puncak dari permasalahan. Kemudian yang keempat, di sini ada reaksi. Nah, reaksi di sini adalah berupa penyelesaian terhadap masalah yang ada di bagian krisis. Oke. Kemudian terakhir namanya adalah koda. Nah, namanya koda. Koda di sini adalah apa? Bagian akhir dari sebuah teks anekdot yang isinya dapat berupa atau berisi pesan moral. Nah, bagian abstraksi dan bagian koda ini sifatnya bersifat opsional. Jadi boleh tidak ada ya, jadi bersifat opsional untuk abstraksi dan koda. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut lagi. Nah, sekarang contoh analisis struktur teks anekdot. Ada judul teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV. Nah, seorang warga melapor kemalingan. Ini berarti inti dari teks anekdotnya ya, masuk ke dalam bagian abstraksi. Kemudian ini adalah latar belakang peristiwanya, masuk ke dalam bagian orientasi. Kemudian yang ini ya, ini adalah puncak dari masalah, maka akan masuk ke dalam bagian krisis. Kemudian yang selanjutnya ini adalah penyelesaian masalahnya.
masuk ke dalam reaksi, dan yang terakhir ini koda. Ini contoh dari analisis struktur teks anekdot. Kita lanjut lagi ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa dalam teks anekdot, selain lucu, di dalamnya mengandung kritikan atau sindiran. Kritikan atau sindiran, akan tetapi kritikan atau sindirannya di sini tidak disampaikan atau tidak diungkapkan secara langsung, ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar kritiknya dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Untuk itu, pencerita menggunakan ungkapan atau kalimat yang bermakna idiomatis. Jadi, kalimat yang bermakna idiomatis di sini adalah ungkapan ya. Jadi, bukan makna yang sebenarnya. Oke, ini lihat contohnya. Di sini ada teks anekdot yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan sih, Tono, ya. Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh, apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah, dari contoh ini ada kata atau frasa yang menggunakan ungkapan atau makna idiomatis. Contoh kata kursi. Kursi di sini bukan makna sesungguhnya yang berupa tempat duduk saja, tapi kursi di sini adalah ungkapan yang artinya adalah jabatan, ya. Kemudian ada takut kursinya diambil orang. Nah, di sini artinya takut jabatannya direbut oleh orang lain. Jadi di sini dalam teks anekdot banyak menggunakan ungkapan atau makna idiomatis. Tujuannya tadi agar tidak menyinggung pihak lain, ya. Jadi disampaikan secara tidak langsung. Sampai di sini bisa dipahami? Kita lanjut lagi. Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama yaitu dapat menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Jadi di sini peristiwanya itu sudah terjadi. Contohnya, pada zaman dahulu di suatu negara yang pasti bukan negara kita, ada seorang tukang pedati yang rajin dan tekun. Nah, dari kalimat ini merupakan kalimat yang berupa peristiwa atau mengungkapkan peristiwa yang sudah terjadi. Ditandai dengan pada zaman dahulu. Berarti peristiwa atau kejadian ini sudah terjadi. Kemudian ini contoh yang selanjutnya. Suatu hari seorang warga dari Sukaraja mendatangi kantor polisi. Nah, berarti kejadian ini juga sudah terjadi, ya. Kemudian menggunakan kalimat retoris. Nah, pastinya untuk kalimat retoris sudah tidak asing bagi kalian. Apa itu kalimat retoris? Kalimat retoris di sini adalah kalimat yang tidak memerlukan adanya jawaban. Nah, kalimat tanya yang tidak memerlukan adanya jawaban. Kenapa? Karena baik yang ditanya ataupun yang bertanya sudah mengetahui jawabannya, ya. Contohnya, misalkan, apakah kamu ingin kaya? Siapa yang ingin masuk surga? Atau mana ada siswa yang tidak ingin naik kelas? Nah, itu contoh dari kalimat retoris. Masih banyak contoh yang lainnya. Jadi saya sampaikan lagi bahwa kalimat retoris di sini adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan adanya jawaban. Oke, sampai di sini jelas, ya. Lanjut lagi. Yang selanjutnya menggunakan konjungsi atau kata hubung yang menyatakan hubungan waktu atau temporal. Nah, di sini untuk konjungsinya bisa ditandai dengan misalkan konjungsi mula-mula, setelah, lalu, kemudian, dan lain-lain. Kita lihat contohnya dalam kalimat, ya. Waktu aku berjalan ke taman sekolah,
Aku melihat Putri sedang termenung, kemudian ia menangis. Nah, di sini ada konjungsi kemudian ya, menunjukkan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu atau temporal. Kemudian yang selanjutnya kalimatnya aku berada di sekolah hingga sore. Di sini ada konjungsi hingga, juga menunjukkan konjungsi temporal atau menyatakan hubungan waktu. Paham ya? Kita lanjut lagi. Kemudian yang selanjutnya yaitu dapat menggunakan kata kerja aksi. Nah, kata kerja aksi di sini yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu objek, menunjukkan suatu subjek, yang menunjukkan suatu subjek sedang melakukan tindakan atau kegiatan. Nah, jadi saya ulangi lagi di sini bahwa kata kerja aksi adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa suatu subjek sedang melakukan tindakan atau kegiatan. Contohnya misal membaca, menulis, berjalan, menatap, dan lain sebagainya ya. Intinya subjeknya itu sedang melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Contoh dalam kalimat ya, saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Nah, di sini ada kata kerja menatap, merupakan contoh dari kata kerja aksi. Paham ya? Lanjut lagi. Menggunakan kalimat perintah atau nama lain dari kalimat perintah itu imperatif ya. Kalimat yang mengandung permintaan atau menyuruh kepada orang lain agar mengikuti keinginan dari yang memerintahkan ya. Contohnya, di sini ada kalimat Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Jadi di sini memerintah atau menyuruh agar dapat menjawab pertanyaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggunakan kalimat seru. Nah, kalimat seru ya. Di sini contohnya ada, wah, kerudungmu bagus sekali. Nah, wah di sini adalah berupa kata seru. Nah, tadi kata seru di sini adalah kata tugas yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Contohnya misalkan perasaan kagum ya. Di sini ada wah. Nah, perasaan kagum. Kemudian ada perasaan kesedihan, perasaan kemarahan dan lain sebagainya. Nah, wah, kemudian astaga ini merupakan bagian dari kata seru, dirangkai menjadi kalimat seru ya. Sampai di sini sudah jelas berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Oke, untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kalian, di sini ada tugas yang pertama ya. Bacalah teks anekdot berikut ini. Jadi di sini ada teks anekdot. Dosen yang juga menjadi pejabat, silahkan kalian baca. Kemudian kalian analisis strukturnya yang meliputi abstraksi, orientasi, visi, reaksi, dan koda. Kemudian dari teks anekdot tersebut juga kalian tentukan kaidah kebahasaannya ya. Yang meliputi misalkan di sini ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, kalimat retoris, konjungsi menyatakan hubungan waktu, penggunaan kata kerja aksi, kalimat perintah, kalimat seru. Nah, oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.